marilah sama-sama kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Coba mimpin baca doanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai belajar, coba siapa tolong hapus papan tulisnya dan lihat sampah-sampah yang ada di kakinya ya. Kaki ibu ada sampah. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Anissa Maisara, hadir Bu. Rosi Katun, hadir Bu. Raudatun, Hadir, Bu. Sari Wayuni, Hadir, Bu. Sari ini kemarin datang apa enggak? Datang, Bu. Oh, tapi di sini dibuat enggak kok. Ya udah, sekarang sebelum Ibu jelaskan materi hari ini, Ibu bakal bagiin kalian LKPD satu bangku berapa orang nih? Satu orang satu LKPD ya. Kalau Oh, iya, Bu. misalnya ada yang nggak kebagian, kongsi ya sama kawannya ya. Iya, Bu. Yang nggak kebagian kongsi sama kawannya ya. Ya Bu. Nah, jadi materi kita hari ini akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Minggu lalu materinya apa? Tentang konsep mol, Bu. Konsep mol. Jadi hari ini Bu akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi nanti kalian tolong disimak ya apa yang Ibu jelasin. Jadi di sini hukum dasar kimia itu dikembangkan oleh beberapa tokoh. Jadi sekarang Ibu bakal menjelaskan dulu. Jadi sebelum itu Ibu mau kasih tahu dulu nih sama kalian apa sih hukum dasar kimia itu. Jadi di sini bisa kalian lihat hukum dasar kimia itu rumusan ya atau pernyataan singkat yang diperoleh dari hasil eksperimen yang dikembangkan atau yang telah diuji kebenarannya. Kalian nampak nggak sih nih? Nampak, Bu. Nampak kan? Nampak, Bu. Anak-anak, coba kalian perhatikan di sini ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier itu adalah hukum kekekalan massa. Ya, jadi pencetusnya itu Anthony Laurent Lavoisier. Dia mencetuskan pada tahun 1789. Dia adalah seorang ahli kimiawi dari Prancis. Ya, si Lavoisier ini menerapkan hasil eksperimennya. Dia mencoba mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen ke wadah yang tertutup, kemudian masukkan merkuri oksida berwarna merah. Ini coba kalian perhatiin. Ini kalian nampak nggak anak-anak? Nampak, Bu. Nah ini kan dia melakukan pemanasan merkuri. Coba kalian perhatiin, nampak nggak? Dari itu muncullah hukum Lavoisier ini, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini berbunyi massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Tapi syarat dari hukum kekekalan massa ini itu sistemnya harus tertutup ya. Jadi kalau sistem terbuka itu kayak gini, kayak contohnya ya, nampak nggak? Nampak, Bu. Sistem terbuka ini kayak pembakaran pada kayu. Pembakaran pada kayu itu kan bakal menjadi arang, iya kan? Jadi masanya tuh udah nggak sama lagi. Jadi si Lavoisier ini dia mengubah kimia klasik menjadi kimia modern. Makanya dia tuh dinobatkan sebagai bapak kimia modern. Tepuk tangan untuk Lavoisier. Ya, selanjutnya di sini ada hukum Proust. Hukum Proust itu adalah hukum perbandingan tetap. Jadi pencetus hukum Proust ini adalah si Joseph Louis Proust. Dia mencetuskan pada tahun 1799. Dia juga seorang ahli kimiawi Perancis. Dia mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah di sini itu ada hukum Proust. Hukum Proust itu adalah hukum perbandingan tetap. Dicetuskan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799.
berkali-kali dilakukan eksperimen tentang susunan air. Bisa dilihat nih. Jadi ternyata selalu diperoleh hasil yang sama, bahwa dalam senyawa air perbandingan massa atom hidrogen dengan massa atom oksigen. Ini massa atom hidrogen dengan massa atom oksigen nih. Kalian nampak gak anak-anak? Nampak, Bu. Nampak Fatin? Nampak, Bu. Baik. Jadi bahwa dalam senyawa air itu perbandingan atom hidrogen dengan atom oksigen itu adalah 1:8. Adanya hukum ini dapat dimudahkan kita untuk mengetahui beberapa massa suatu unsur yang ada dalam suatu senyawa. Jadi si Proust ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi selanjutnya di sini ada hukum Dalton. Hukum Dalton itu adalah hukum kelipatan berganda. Jadi pencetusnya itu adalah John Dalton. Dia mencetus pada tahun 1803. Jadi dia itu adalah seorang ahli kimiawi dari Inggris ya. Jadi si Dalton ini dia kan hukum kelipatan berganda berkaitan dengan pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Contohnya pada pasangan karbon dan oksigen. Ya, ini karbon, ini Oksigen. Iya. Enggak, Ibu kan perhatiin kayaknya kalian tuh enggak ada semangat. Semangat, Bu. Oksigen, Bu. Nah, mantap anak-anak. Jadi senyawa karbon dan oksigen ini yang dapat membentuk dua jenis senyawa, antara lain senyawa karbon monoksida dan senyawa oksigen karbon dioksida. Di sini ada penerapan hukum Dalton ya. Contoh penerapan hukum Dalton itu ketika timbel dan oksigen membentuk tiga senyawa yang berbeda, yaitu di sini ada timbel 4 oksida. Di sini ada timbel 3 oksida, di sini ada timbel 2 oksida, di sini ada timbel 3 oksida. Bila massa timbel ketiga senyawa itu sama, maka perbandingan massa oksida senyawa tersebut adalah 2:4:6. Oke. Ini ya, timbelnya 2:4:6. Oke. Selanjutnya, di sini ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu adalah hukum perbandingan volume. Jadi pencetusnya itu juga Gay-Lussac. Ia mencetus pada tahun 1805. Dia seorang ahli kimiawi Prancis juga. Gay-Lussac ini meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia berdasarkan hasil eksperimennya pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi dia ini hasil eksperimen. Eksperimennya itu 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Iya, betul, Rosi. Jadi Lussac ini mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, sehingga hukum Gay-Lussac berbunyi perbandingan tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas reaktan dan hasil reaksi sama dengan bilangan bulat dan sederhana. Jadi selanjutnya di sini ada hukum Avogadro. Penemuannya juga Ameno Avogadro. Ia mencetus pada tahun 1811. Dia seorang ahli fisikawan dari Italia. Si hukum Avogadro ini mengungkapkan bahwa partikel unsur itu tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan dapat berbentuk molekul unsur. Itu contohnya H2. Apalagi anak-anak? O2, dan CO2, N2. Ya. Maka dari itu Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac ini membuat hipotesis. Jadi si Avogadro itu menyatakan bahwa pada tekanan
dan suhu yang sama, gas-gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Di LKPD itu ada soal. Coba kalau kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk ya. Ibu harap kalian udah ngerti kan tadi apa yang udah Ibu sampaikan. Kalau ada yang nggak mengerti, tolong ditanyakan ya anak-anak supaya kita sama-sama memahaminya ya. Iya Bu. Coba anak-anak sekarang siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Saya Bu. Ya baik Fatin. Kerjakan di papan tulis ya Fatin. Aduh. Bu, capek sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengar anak-anak, betul nggak jawabannya ini? Betul. Betul, Bu. Jadi kalian udah paham semua kan? Sudah Bu. Ya baik. Tepuk tangan untuk Fatin ya. Baik, karena Ibu rasa kalian sudah paham pada materi hukum dasar kimia, Ibu akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.